Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Ketika kita berani mencintai, ketika itu pula kita berani untuk tersakiti. Inilah ringkasan yang bisa saya ambil, yang bisa saya petik dari bacaan-bacaan pada hari ini, terkhususnya dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38, Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengasihi musuhmu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki kasih yang berdimensi sosial, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mampu mengubah seseorang, terutama orang-orang yang membenci, yang tidak menyukai hidup kita. Orang-orang inilah yang melalui kasih kita membawa mereka kepada keselamatan. Yesus pun telah mengajarkan kepada kita di dalam kehidupannya. Karena cintanya, ia berani untuk tersakiti. Namun di dalam kesakitannya itu, di atas kayu salib, ia tidak mengutuki, ia tidak menghakimi para algojo-algojonya, melainkan ia mendoakan algojo-algojonya agar mereka pun memperoleh keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah kasih yang harus kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Kita memiliki kasih yang berdimensi sosial, yang mampu mengubah sesama kita, yang mampu memberdayakan sesama kita, agar melalui kasih kita, mereka pun dapat diselamatkan. Hal ini selaras dengan tema besar Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Kita diajak untuk senantiasa mewartakan kabar baik di tengah krisis identitas dan iman. Kita menjadi orang-orang pembawa kasih untuk mereka yang mengalami krisis identitas dan iman sebagai orang-orang Katolik. Ada saudara-saudari kita di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita yang mengalami krisis identitas iman sebagai orang Katolik. Ada mereka yang sudah dibaptis, namun mereka malu untuk mengakui iman sebagai orang Katolik. Ada pula saudara-saudari kita yang mengalami krisis, mereka yang sudah dibaptis, namun karena dalam perjalanan waktu mereka mengalami krisis identitas dan iman, lalu meninggalkan agama Katolik dan berpindah ke agama yang lain. Dan kita pun melalui kasih, kita diajak untuk senantiasa membawa, merangkul sesama saudara-saudari kita yang mengalami krisis identitas dan iman, agar melalui kasih yang kita berikan, agar melalui cinta yang kita berikan, mereka dapat kembali kepada jalan yang benar. Mereka dapat diselamatkan untuk berhimpun dalam persekutuan umat yang kudus, umat Allah dalam persekutuan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, inilah cinta Katolik, cinta yang berdimensi sosial, cinta yang tidak terbatas pada apapun dan siapapun, cinta yang memiliki kasih yang sempurna kepada sesama, yang memberdayakan. Kalau cinta seseorang mampu mengubah kita, apalagi cinta Kristus yang mampu memberdayakan kita semua. Maka kita sebagai orang-orang Katolik, kita memohonkan rahmat kasih Allah itu di dalam diri kita untuk memberdayakan kita, agar kasih yang kita miliki mampu memberdayakan dan menyelamatkan sesama. Shalom, Tuhan memberkati.